yang kesepian. Agama bagai topeng yang menjijikan. Oke, kita bertemu lagi bersama saya di channel YouTube saya, Baharudin Farawan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan materi tentang penjelasan materi tentang disertasi saya. Masih terpampang di belakang backgroundnya. Kemarin saya Zoom meeting dengan para penguji saya, para dosen yang saya hormati, Profesor Doktor dari Universitas Krishna Dwi Payana. Seminar proposal disertasi S3 Ilmu Hukum, di mana pada kesempatan tanggal 28 Juni kemarin saya ujian untuk masuk pada tahap selanjutnya, itu penelitian. Banyak hal yang menjadi catatan dalam judul yang saya ambil, karena banyak hal saya katakan karena ini berhubungan langsung dengan sendi kehidupan dan demokrasi, hukum dan demokrasi di negara kita. Salah satunya yaitu cerminan dari pemilihan kepala daerah, pemilu secara umum. Baik, judul yang saya angkat yaitu reformulasi pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum. Atau sederhana, saya sederhanakan bahasanya, bahwa orang yang mantan terpidana korupsi untuk calon kepala daerah, dia harus menunggu 5 tahun. Ini butuh kepastian hukum. Kenapa? Karena dalam hukum administrasi negara, tata negara, bahkan peraturan perundang-undangan kita tidak mengatur tentang hal itu. Sehingga ini sebagai kandidat doktor, kita diminta untuk harus menemukan konsep-konsep baru, teori-teori baru dalam upaya untuk perbaikan hukum nasional, dan khususnya saya mengambil judul tentang ini agar lebih memperbaiki proses demokrasi di Indonesia 5 tahun, bahkan 10, 20, 30 tahun mendatang. Ini penting karena pada tahun 2024 akan ada pilkada serentak, di mana bersamaan juga dengan pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPR, DPD RI, dan pemilihan presiden. Itu bersamaan di tahun 2024. Judul ini juga dilatar belakangi oleh pada pemilu 2019 yang lalu, kita lihat calon legislatif itu mantan terpidana korupsi, dia dilarang maju, tapi kepala daerah kenapa diperbolehkan maju? Sebagaimana pilkada, yang lebih saya soroti adalah pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Baik, saya langsung saja. Manusia atau makhluk sosial, manusia itu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat secara individu, baik itu perorangan, per kelompok. Dia tentu memiliki kepentingan-kepentingan sosial dan kepentingan individu, sehingga kecenderungan manusia untuk berada dalam kelompok sosial masyarakat, dia cenderung untuk bicara tentang kepentingan dirinya, hak yang melekat dalam diri. Kemudian ini dibutuhkan sebuah peraturan yang ada di dalam masyarakat komunitas itu. Seperti halnya kita ketahui masyarakat adat memiliki hukum adat yang berlaku di situ yang mengatur tentang kehidupan masyarakat itu. Nah, hukum positif, hukum negara juga
mengatur hal-hal itu untuk ketertiban masyarakat dalam sebuah negara seperti kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, dalam konteks sosial, kenapa manusia harus dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan? Ini agar mengatur langkah dan sikap kita. Karena kalau jika tidak demikian, terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Tidak terjadi ketidakseimbangan. Dan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat itu dimaknai sebagai kaidah-kaidah sosial. Kaidah sosial tersebut berbentuk peraturan perundangan yang berlaku. Baik peraturan perundangan yang berlaku antara pemerintah dengan masyarakat, dengan warga negaranya, masyarakat adat dengan pemangku adat di komunitasnya. Ini semua bicara tentang peraturan perundang-undangan. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan yang terjadi. Karena ada perbuatan dan tindakan, ada sebab akibat. Maka manusia dan hukum itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum itu terdapat adigium yang terkenal bahwa yang berbunyi ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Kenapa? Karena dia mengatur, mencampuri urusan manusia. Bahkan hukum itu dikatakan bahwa dia mencampuri urusan manusia sejak manusia itu lahir sampai dia meninggal. Dia harus diatur dalam sebuah kaidah-kaidah sosial yang disebut dengan hukum tadi. Jadi kita lahir, kita diatur oleh hukum, yaitu akta kelahiran, sesuai karena lahir, dan seterusnya, sekolah, dapat ijazah, pendidikan, dan seterusnya. Sampai menikah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sebuah lingkup masyarakat besar, komunitas nasional yang hidup dalam sebuah bangsa. Nah, ini bahkan sampai pada kematian pun diatur. Undang-undang aturannya mengatur tentang agar tertib sebuah peradaban hukum itu. Karena peradaban pergaulan hukum manusia itu tidak terhingga, baik hubungan dari asal-usulnya, pertalian manusia, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, bahkan pemberian jasa yang beraneka seperti sewa menyewa, pengangkutan, pinjaman, asuransi. Semua hubungan tersebut diatur dalam hukum. Nah, semua hubungan ini diatur, jika kita pikirkan, maka terasalah bahwa hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana. Jadi, sejak lahir tadi sampai dia meninggal, itu dia diikut aturan oleh hukum. Bila kita memandang hukum sebagai peraturan perhubungan hidup manusia, maka pasal undang-undang yang mati mempunyai arti yang lain untuk kita. Bila kita memandang hukum sebagai peraturan perhubungan hidup manusia, maka pasal-pasal undang-undang yang mati mempunyai arti yang lain untuk kita. Saya ulangi, ini bukan rumusan yang harus dihafalkan, seperti halnya para hakim, itu dipakai dalam beracara, pengacara, dan seterusnya. Melainkan ia adalah peraturan-peraturan yang hidup oleh tiap-tiap orang, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peraturan-peraturan itu untuk sebagian berabad-abad, jadi dari masa lampau hingga kini. Nah, itulah yang kemudian hukum ini memiliki peranan yang sangat penting dan besar dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat tadi. Peranan hukum yang besar itu dapat kita lihat dari ketertiban. Adanya ketertiban, ketentraman. Ya, bayangkan aja kalau tidak ada undang-undang lalu lintas, seperti apa itu di jalan raya.
Ya, hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan individual, kepentingan sosial. Dalam konteks pergaulan hidup para individu, hukum berperan sedemikian rupa sehingga sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara individu satu dengan yang lain berjalan dengan tertib dan teratur tadi. Karena hukum secara tegas menentukan hak dan kewajiban para pihak tadi, yang ada kaitannya dengan pemerintah pun hukum menentukan tugas. Presiden bertugas seperti apa, menteri bertugas seperti apa, gubernur bertugas seperti apa, bupati sampai dengan RT. Kewajiban dan wewenang ini jelas hingga hubungan antara individu dengan pemerintah berjalan mulus. Karena masing-masing mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah, untuk mempertajam itu, saya menggunakan pandangan dari J.F. Gluster van Loon. Mengatakan bahwa dalam menjalankan perannya, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan yang jika perlu dengan kekerasan, memelihara dan mempertahankan hal tersebut, mengubah tata tertib dan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir, menurut Van Loon, memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian, memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas. Berdasarkan hal ini, maka hukum harus mempunyai wujud. Dia punya wujudnya apa hukum? Hukum itu memiliki wujud adalah keadilan, kemanfaatan bagi kepentingan sosial, dan ada kepastian hukum. Itu wujud dari perilaku yang disebutkan oleh Van Loon ini. Hal tersebut berlaku pada pengaturan hukum dan sebagaimana juga diatur dalam peraturan hukum dalam bidang demokrasi. Nah, kalau kita bicara kerangka demokrasi, adalah konsep demokrasi itu awalnya dikemukakan oleh Socrates. Kemudian Plato memberikan kritik terhadap demokrasi yang terjadi di Athena. Kenapa? Karena dipandangnya sebagai sebuah kemerosotan akibat kekalahan kota dalam perang melawan Sparta dan pembusukan korlaitas kepemimpinan. Nah, di Athena demokrasi berarti pemerintahan oleh mayoritas kaum miskin. Plato mengungkapkan bahwa hukum tidak akan dihormati kalau dengan cara seperti itu, tetapi akan dilihat sebagai serangan terhadap kebebasan masyarakat, menimbulkan tirani, kekacauan, dan juga memberi jalan bagi pemerintahan yang diktator. Solusi yang ditawarkan oleh Plato dalam konteks demokrasi tadi adalah menganjurkan pemerintahan oleh orang yang bijak, terlatih dan terpelajar. Nah, pemikiran Plato ini kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Aristoteles mengembangkan pendapat Plato dengan memperdebatkan ruang bagi pengaruh rakyat, misalnya dalam pembuatan undang-undang. Aliran pemikiran baru tentang demokrasi yang berdasarkan pada masyarakat modern tidak pernah muncul hingga abad ke-19 sampai masa Renaissance. Nah, pada zaman Renaissance tersebut kemudian mulai terbentuk konteks pembangunan masyarakat industrial kapitalis modern. Di zaman tersebut mulai terdapat sumbangan pikiran dalam perdebatan tentang demokrasi yang tujuannya adalah gambaran mengenai wujud demokrasi dalam konteks yang modern tadi. Nah, kalau kita melihat demokrasi dalam arti sempit yang dijelaskan oleh Dahl, yang mengungkapkan bahwa dalam berbagai perbedaan pemaknaan mengenai demokrasi terdapat kriteria yang perlu dipenuhi. Kriteria yang perlu dipenuhi ini apa? Pemerintahan, supaya seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintahan.
harus diatur oleh pemerintahan agar setiap anggota masyarakat itu berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah untuk menentukan kebijakan. Nah, Dahl menjelaskan paling tidak menurut dia terdapat 5 kriteria, yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, ini kayak pilkada lah, gitu. Pencakupan orang dewasa. Jadi ini syarat-syarat pilkada ya, asas pemilu di Indonesia kalau diumpamakan. Nah, demokrasi ini memberikan berbagai kesempatan hal-hal tersebut. Langkah pertama dalam menentukan demokratis tidaknya suatu negara adalah mencari elemen-elemen kompetisi, partisipasi dan kebebasan dari negara-negara tersebut. Tidak hanya tataran formal, tetapi juga pada praktik yang sesungguhnya. Namun langkah ini menjadi rumit karena banyak negara yang memenuhi kondisi dari ketiga dimensi tersebut dalam derajat yang berbeda. Jadi suatu negara perlu menentukan sejumlah nilai minimum yang harus dipenuhi pada masing-masing dimensi agar dapat disebut negara yang demokratis. Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetensi, partisipasi dan kebebasan, jelaslah bahwa proses demokratisasi perubahan sistem politik dari bentuk non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis. Nah, sejarah mengenai pemahaman demokrasi adalah hal yang menarik ya, tapi juga membingungkan. Kalau kita bicara dari zaman Athena sampai era modern, demokrasi yang berkembang. Jadi saat sekarang bagaimana demokrasi di Belanda, demokrasi di Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat yang mengaku dirinya paling demokratis pun kita melihat pemilu presiden turunnya presiden kemarin dengan situasi yang sangat dalam tanda petik brutal. Padahal dia adalah negara yang paling mengklaim dirinya paling demokratis. Itu yang disebut dengan unik dan membingungkan. Nah, terdapat 2 faktor historis yang penting yang terkait dengan paham demokrasi. Pertama, hampir semua orang pada masa ingin mengaku sebagai orang yang demokrat. Beragam rejim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya paling demokrasi. Seperti yang saya jelaskan tentang Amerika tadi. Bagaimana Donald Trump memposisikan diri Amerika sebagai negara adidaya mengaku diri paling demokratis. Bahkan kemudian arahnya berbalik, para peneliti dan pengamat demokrasi di dunia internasional justru malah mengakui proses demokrasi yang ada di Indonesia melalui pemilu kada serentak menurut mereka. Namun demikian, apa yang dikatakan dari setiap rezim negara-negara tadi dengan rezim yang lainnya sering berbeda secara substansial. Itu ya. Nah, beberapa contoh ini yang menjadi esensi dari penegakan demokrasi sebagai cerminan kita. Karena demokrasi terlihat seperti melegitimasi kehidupan politik, hukum yang dipandang adil dan benar jika dilaksanakan secara demokratis. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Bahkan kita kalau kita menengok sejarah Yunani kuno hingga hari ini, mayoritas teoretikus di bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori, praktik dan demokrasi. Kedua, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sulit untuk diwujudkan. Ini di Eropa abad ke-20 ini menggambarkan bahwa demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan yang sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkan mereka. Demokrasi telah berkembang melalui perawanan sosial yang intens. Demokrasi juga merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.
kiranya ini tidak dapat dibantah, karena inilah pilihan paling ideal hari ini dari peradaban dunia secara modern ya, dari masa Yunani ke sekarang. Hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik. Ini juga diakui oleh UNESCO, sehingga demokrasi harus tetap terbuka terhadap kemungkinan percobaan dan kesalahan tadi, dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus-menerus melakukan koreksi dan perbaikan demokrasi. Titik kuat demokrasi adalah dengan adanya segala kekurangan-kekurangan ini, kemudian kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah yang keterbukaan demokrasi selalu ada dalam proses menuju demokrasi. Nah, pilkada kita secara langsung ini dia terus mengalami perubahan undang-undang. Dia mengalami perubahan. Dalam rangka tadi apa? Kesalahan di masa ini, kekurangan di masa ini terus diperbaiki. Nah, untuk perbaikan demokrasi itu, untuk menjamin sebuah itu, perlu dilakukan perubahan revisi undang-undang. Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang disebutkan oleh para ahli, seperti pemerintah mewakili keinginan para warga negara, dilakukanlah pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif, itu dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita telah secara cermat, selain prinsip-prinsip demokrasi yang kita kenal dalam konsep universal global dunia tadi, Indonesia pun punya demokrasi yang kita kenal dengan demokrasi Pancasila. Di mana demokrasi Pancasila atau falsafah yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian dan jati diri bangsa ini. Salah satu wujud demokrasi di sini adalah diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, pilkada serentak istilahnya. Pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala daerah pemilu kada merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting di dalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Jadi ada pembentukan pilkada serentak, ada undang-undangnya, ada penyelenggaranya, ada pengawasnya. Dari cerminan dari pilkada demokrasi, paham demokrasi tadi. Penyelenggaraan pilkada tidak bisa terlepas dari pijakan dasarnya terkait dengan pilkada. Itu tidak bisa terlepas dari penyelesaian pijakan dasarnya itu apa. Terjadi perubahan tadi itu, sistem pemerintahan kita di zaman Orde Baru yang tersentralistik, kemudian dia terpolarisasi dalam paham otonomi daerah yang dia mengalami desentralisasi. Ini merupakan keberhasilan dari kehadiran era reformasi yang telah membuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia semakin membaik dan membuka ruang bagi daerah untuk berkreasi secara mandiri. Nah, untuk pemilihan kepala daerah, kalau kita lihat pertama kali itu digaungkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada tanggal 26 September 2014. Namun undang-undang ini dia tidak berlaku lama. Dia mengalami terus perubahan demokrasi. Demokrasi itu terus mengalami perbaikan. Karena pada tanggal 2 Oktober 2014 di tahun yang sama keluarlah peraturan pemerintah ini di zaman Pak Presiden SBY. Keluarlah Perpu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 yang menyatakan bahwa undang-undang sebelumnya, undang-undang pilkada itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perbaikan. Dan pencabutan ini karena maraknya fenomena gugatan terhadap hasil pilkada yang diarahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena diskursusnya terkait posisi wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah yang wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati yang sering berdampak penyelenggaraan pemerintah dan terfragmentasi dan terpolarisasi. Nah, sejak era reformasi terdapat sekitar hampir babak baru pilkada langsung, hampir sekitar 155 kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bermasalah. Nah, sehingga
sehingga kemudian menengok pada amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pilkada adalah pelaksanaan murni dari pasal 18 itu, yaitu untuk membentuk basis regulasi yang komprehensif, membangun sistem pilkada yang efektif, dan mensinergikan tindakan lanjut putusan peradilan tata usaha negara ke dalam tahap pilkada, dan agar kemudian menemukan kepala daerah yang berkualitas. Nah, pada tanggal 18 Maret 2015 berlakulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, itu perubahan tentang Undang-Undang 2014 tadi. Dan ini juga terdapat gugatan, ada sekitar 25 gugatan dari pemilihan kepala daerah itu. Nah, berdasarkan hal-hal ini, maka menjelang pilkada serentak gelombang pertama, beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dianggap perlu untuk mendapat perubahan. Bahkan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dan dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tersebut. Seperti halnya ketentuan pasal 7 huruf R, yaitu Undang-Undang Nomor 8 penjelasannya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 juga tentang pelaksanaan pilkada untuk calon independen, calon tunggal, dan persyaratan dukungan calon tunggal tadi, calon perseorangan ya, calon independen. Atas dasar sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni pasal 10 ayat 1 huruf D, bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi konstitusi itu wajib untuk ditindaklanjuti. Jadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2011 pasal 10 memerintahkan untuk semua putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk ditindaklanjuti. Dan oleh karena itu diperlukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang kemudian digunakan dalam pilkada serentak terakhir kemarin tahun 2020. Nah, ini membuat hal ini bukan serta-merta menghentikan seluruh persoalan pemilu kada, kasus-kasus yang muncul sebelumnya. Dia terus mengalami perubahan dengan kasus-kasus pilkada. Seperti adanya yang menjadi entry point dalam pikiran usulan disertasi saya ini, yaitu adanya pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, ini yang menarik karena ini menjadi pokok pembahasan. Dan itu tertuang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang apa? Undang-Undang Pilkada pertama Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Bunyinya adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakilnya, serta wakil wali kota, dan seterusnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya A, B, C, tapi ini kita soroti di G, persyaratan poin G. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jadi kalau kamu mantan terpidana, kamu harus umumkan kepada publik, dan publik itu semua tahu. Dalam tanda petik pengakuan dosa lah. Pengakuan dosa kepada masyarakat yang engkau hendak mencalonkan diri. Jadi itu pasal spanduk di mana-mana. Bahkan di media juga harus ditampilkan. Pasal ini kemudian kembali digugat oleh sahabat-sahabat kita dari Indonesian Corruption Watch dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem.
di mana dalam petitumnya, dalam permohonannya meminta kembali MK untuk memaknai pasal aquo sebagaimana putusan MK terdahulu. Bahkan sahabat-sahabat itu meminta agar masa tunggu yang awalnya 5 tahun kasih naik dia menjadi 10 tahun. Petitum itu. Jadi masa tunggunya yang sebelumnya itu 5 tahun naik 10 tahun. Namun demikian MK memiliki putusan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 56 tahun nomor 56 PU 17 ya tahun 2019, dia hanya mengabulkan sebagian dari permohonan ICW dan Perludem. Dalam putusannya MK kembali merevisi melakukan revisi aktivitas 4 persyaratan bagi mantan terpidana sebagaimana yang pernah diputuskan dalam perkara sebelumnya dan tidak mengabulkan penambahan masa tunggu menjadi 10 tahun bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani hukumannya. Walau demikian, putusan nomor 56 dapat dimaknai sebagai koreksi atas putusan MK terdahulu yang mengeliminir syarat kumulatif pencalonan kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana. Dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi merujuk kembali pada putusan MK yang menghilangkan syarat kumulatif sebagaimana termaktub dalam amar putusan MK nomor 4 yang menjadikannya sebagai syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi, ternyata bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur tanpa menunggu masa tenggang 5 tahun tadi dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali tindak pidana. Pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan berulangnya praktik korupsi bagi pejabat publik, khususnya kepala daerah, adalah dengan membatasi hak mereka kembali berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Pintu masuk untuk melakukan hal tersebut dimulai dengan cara memperketat syarat untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Karena mekanisme pencalonannya tidak hanya dapat diserahkan sepenuhnya kepada partai politik, namun gagasan ini menyisakan pertanyaan. Nah, karena menyisakan pertanyaan itulah kemudian saya coba untuk menulis dan meneliti ini. Kenapa? Dapatkah hak politik seseorang dapat dibatasi? Karena ini berhubungan dengan hak asasi manusia. Kita harus pahami bahwa pemilu sangat terkait dengan persoalan HAM. Pada sisi lain, pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Pemilu membutuhkan adanya jaminan hak-hak politik, antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, berkumpul, hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta bahkan hak untuk dipilih. Hak asasi manusia yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu tergolong ke dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara Indonesia. Ya, setiap warga negara Indonesia dia memiliki hak politik untuk menyampaikan aspirasinya pada pemungutan suara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada peran untuk melindungi hak tadi. Obligation to protect, agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan untuk hak memilih dan dipilih tadi sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat. Hakikat pemilu adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih sebagai warga negara. Saya ulangi kembali.
Nah, sistem pemilu merupakan suatu nilai atau value dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya menunjukkan kepada suatu pemegang kuasa dengan mengatur pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberi garis demokrasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat menentukan siapa yang akan memerintah dan hak rakyat berkontestasi merebut kekuasaan melalui pemilu. Artinya, Undang-Undang 1945 sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih. Nah, berbagai pembatasan maupun perbedaan pemberlakuan bagi warga negara yang menjadi bakal calon peserta pemilu dapat dipahami sebagai upaya agar pemilu terjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, yang memiliki integritas, kapasitas, moral yang memadai, dan mendapat kepercayaan dari publik. Nah, pemilu sebagai mekanisme pengisian jabatan politik mesti dijadikan sarana untuk menjaring pemimpin atau pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang terjaga tadi. Untuk itu, dalam kadar-kadar tertentu, pembatasan maupun pembedaan antara warga negara baik dalam penggunaan hak dipilih maupun hak memilih, sebagaimana saya uraikan di atas tadi, sesungguhnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Nah, hal itu didasarkan sesuai dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, prinsip pembatasan ini diartikan sebagai campur tangan negara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membatasi hak asasi manusia secara legal. Untuk menjalankan kewajiban atau melindungi, to protect tadi, hak asasi manusia. Pemerintah mesti bahkan sewajibnya untuk melindungi hak-hak warga negara yang potensial dilanggar oleh aktor-aktor negara, state actor, maupun perilaku perorangan, private actor. Nah, ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya, melindungi dan menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dalam situasi tertentu, negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminan dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Hal ini perlu dipertanyakan adalah pihak yang memiliki legitimasi menentukan bahwa mantan koruptor telah menjalani masa hukumannya dan juga telah melewati jangka waktu 5 tahun, sehingga memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam kasus pemberhentian tetap 3 anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena meloloskan belum mantan calon kepala daerah yang masih dalam masa pembebasan bersyarat. Sementara undang-undang tadi menyatakan bahwa mantan terpidana artinya sudah bebas murni. Nah, ini masih bebas bersyarat, diloloskan oleh KPU, Bawaslu, sehingga yang bersangkutan mengikuti pemilu dan menang. Lalu kemudian terjadilah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kasus-kasus ini yang dialami yang saya sampaikan di atas karena berkaitan dengan mantan terpidana Bapak YY yang sebagai divonis dalam putusan Mahkamah Agung, bahkan sudah kasasi pun masih divonis untuk menjalani hukuman. Jadi
Harusnya itu selesainya 2022 tahun depan, tetapi tahun 2020 kemarin sudah mencalonkan diri dalam masih status sebagai pembebasan bersyarat. Selanjutnya kita melihat bahwa dengan kasus ini kemudian dengan uraian-uraiannya, maka saya merasa penting untuk mengangkat ini sebagai judul. Karena di depan mata kita di 2024 pilkada, dan setelah itu juga kita tidak tahu regulasi kita terus mengalami perubahan. Tapi betul-betul harus ada kepastian hukum antara hak memilih dan hak dipilih. Pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J tadi. Ini penting. Maka usulan dalam disertasi saya tentang reformulasi pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam upaya menciptakan hukum. Ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini. Pertama, saya ingin menyoroti persoalan filosofinya. Bagaimana landasan filosofi dari pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Bagaimana landasan filosofinya? Lalu poin yang kedua yaitu bagaimana penyelenggaraan pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri. Pemberlakuannya selama ini seperti apa? Dan seterusnya, bagaimana reformulasi pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri, sehingga terciptanya kepastian hukum. Itulah beberapa hal, rumusan masalah. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa tujuan saya mengangkat penelitian atau tulisan ini adalah pertama, untuk menemukan landasan filosofi dari pemberlakuan jangka waktu 5 tahun. Kedua, untuk menemukan penyelenggaraan pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Yang ketiga, C, itu untuk menemukan reformulasi pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana mencalonkan diri. Nah, manfaat penelitiannya, manfaat yang saya cita-citakan adalah manfaat secara teoritis atau menemukan teori hukum baru dalam memberikan sumbangsi pemikiran, mungkin konsep-konsep baru dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya. Lalu secara praktis mungkin kepada pemerintah daerah, saya ingin memberikan manfaat dalam rangka penyempurnaan hukum administrasi negara khususnya dalam permasalahan berkaitan dengan pemberlakuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana. Lalu kepada akademisi, saya ingin memberikan manfaat yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya, dan kepada masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi bagi para pembaca. Baik, itu sekilas tentang judul disertasi saya yang kemarin saya ajukan, dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos dan siap untuk melanjutkan pada tahap penelitian dan diangkat menjadi disertasi, lalu dipertanggungjawabkan dalam promosi doktor yang akan datang. Oke, terima kasih dari saya, dan jika pemirsa yang melihat ini ada kritik saran kepada saya dalam pengangkatan judul maupun bicara tentang persoalan hak kewajiban manusia, demokrasi Pancasila, pembatasan 5 tahun tadi, atau temuan-temuan baru dalam rangka memperkaya hukum kita yang kita cintai, dalam rangka menegakkan hukum pemilu kita, dalam rangka memperbaiki demokrasi kita yang kita cintai, saya tunggu masukannya. Tulis komentar di channel YouTube saya, dan itu menjadi satu kebanggaan bagi saya pribadi, karena ilmu pengetahuan itu tidak pernah ada batasnya, tidak pernah ada ujungnya. Yang ada ujungnya dan ada batasnya, itulah ayat suci kita masing-masing, Alkitab, Al-Quran. Nah, sebagai warga negara, kita memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperbaiki kehidupan demokrasi, kehidupan berbangsa, bernegara kita, sebagaimana paham demokrasi kita, yaitu demokrasi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.